Good morning, selamat pagi Mitra Perempuan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda baik-baik saja di hari Selasa ini. Karena pagi hari ini di program Perempuan kita acara spesial. Saya ditemani dengan sahabat saya, teman saya itu Elizabeth Wahyu. Tentunya Anda juga cukup kenal ya dengan Elizabeth Wahyu karena dia adalah seorang businesswoman yang dimana dia membangun usahanya sendiri dan akhirnya menjadi sukses. Itulah dengan topik pagi hari ini yang kita pilih adalah perempuan membangun bisnis. Maka itu Elizabeth, thank you so much ya untuk temenin Oji pagi hari aku ini. Diundang pagi ini. Aduh, jangan pakai Mbak dong. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih karena tentunya kan untuk semangat untuk bagi kaum perempuan. Bagaimana nih caranya sih untuk membangun bisnis? Betul. Aku rasa sekarang ini perempuan juga udah semakin hebat ya. Jauh sekali dibandingkan dengan dulu. Aku lihat juga semangat perempuan itu bener-bener kadang-kadang kita begitu lihat, wah hebat ya, udah ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, masih kerja, dan mereka juga kalau kerja nggak setengah-setengah gitu, bisa benar-benar profesional, bisa benar-benar kreatif gitu. Jadi sebenarnya peluangnya tuh besar sekali gitu. Dan kalau dari pengalamanku sendiri sih memang kayaknya sih kalau udah suka ya itu apapun juga akan diperjuangkan untuk itu gitu. Nah, kita kan udah kenal Elizabeth Wahyu, dia seorang desainer dan juga membuat kreasi sendiri ya dengan juris-jurisnya seperti yang ini Mbak Liz pakai sekarang nih, brosnya, cincinnya. Itu untuk memberanikan diri juga untuk membangun usaha. Kan tadi kamu juga bilangnya perempuan tuh biasanya tuh harus ngurusin suami, banyak tugas, rumah, anak, dan segalanya juga udah cukup sibuk. Iya. Tapi untuk berani membangun usaha tuh bagaimana sih, Liz? Kalau buat saya yang selama pengalaman 2 tahun ini menggeluti jadi dunia aksesoris dan desain dan bisnis segala macam, itu yang paling kayak momentumnya yang saya dapet tuh terakhir tuh akhirnya finding myself gitu. Oh gitu. Menemukan diri saya sendiri. Jadi saya rasa kalau setiap orang juga berhasil menemukan kira-kira karakter saya itu seperti apa sih, saya tuh sukanya apa sih, itu saya rasa menjalankannya akan lebih ringan, ya, lebih menyenangkan. Jadi get to know yourself first gitu ya. Jadi talenta kita di mana gitu, kemampuan kita, karakter kita tuh sejauh mana kita bisa kembangkan. Saya rasa dari situ pengalaman itu sendiri akan terasa berjalan mengalir enak gitu. Tentunya ya Mitra Perempuan untuk membangun usaha tuh pastinya nggak gampang ya. Banyak teknik-teknik khusus yang kita harus punya. Nah, kita akan lihat nih Liz untuk liputan yang berikut ini bagaimana sih cara membangun usaha untuk kaum perempuan. Dunia bisnis selalu berkembang dari masa ke masa, dan tentu saja perempuan bisa menjadi subjek dari aktivitas ini. Sesuai dengan kemajuan zaman dan semakin menipisnya jurang perbedaan gender, perempuan kini sudah memiliki kesempatan yang sama di dunia bisnis. Meski di sisi lain, mereka masih harus menjalankan peran gandanya di bidang karir, istri dan ibu rumah tangga. Memang tak mudah, apalagi kompetisi di dunia bisnis demikian ketat. Tapi, bila dijalani dengan trik yang benar, bukan tak mungkin seorang perempuan sukses membangun bisnis.
Benar sekali, memang ini perempuan itu kemampuannya itu luar ya? biasa dan juga bisnis itu milik kita semua. Betul. Jadi kalau Anda ingin tahu trik-triknya bagaimana sih untuk membangun usaha sebagai kaum perempuan, tetap bersama program perempuan karena kita akan berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan yang dimana mempunyai bisnis sendiri dan berani untuk membangun usahanya, walaupun mereka punya kesibukan masing-masing. Jadi tetap bersama kami di program perempuan. Mitra perempuan, seperti janji Oji tadi, kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu seorang konsultan bisnis, seorang wanita yang hebat, Mbak Patricia Susanto, yang akan membagi pengalamannya dengan kita selama berbisnis sebagai seorang wanita. Iya, Selamat betul sekali. pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Patricia. Mbak Elizabeth. Aduh, senang sekali. Ini kayaknya pagi hari ini kita benar-benar perempuan, berbisnis semuanya. Iya. Nah, kita pengen dengar sekali ini pengalamannya Mbak Patricia ya. Bagaimana sih supaya juga banyak sekali perempuan yang ingin membangun bisnisnya, tapi banyak kendala-kendala yang mereka harus berpikir atau guilty feeling yang biasanya dapat ya mereka dapetin Untuk meninggalkan keluarga dan terjun sepenuhnya gitu. Banyak sekali, memang banyak itu kendala yang standar ya kalau dialami perempuan ya, bahwa kita ada keluarga, ada anak, menjadi istri juga, responsibility-nya banyak. Akan tetapi banyak sekali cerita sukses. Seperti Mbak Elis kan sukses juga gitu kan. That's true. Personal success ya. Personal sukses ya. Tapi kita juga banyak sekali kayak tahu bumbu masak Kobe, itu juga perempuan yang membuat. Kemudian manufacturing, banyak sekali perempuan yang sekarang bekerja di manufacturing. Mereka yang actually start karena from by nature women itu lebih organizing ya, lebih bagus untuk mengatur, untuk menata, untuk detail mungkin. Itu udah talentnya kita masing-masing tuh yang kata tadi kamu bilang talent. Nah, itu dia perempuan ya, itu memang talentnya udah memang dari sananya sudah lebih begitu. sensitif, lebih langsung lebih kreatif, lebih bisa berhubungan dengan orang gitu kan biasanya kalau perempuan ya. Tinggal bagaimana kita overcome these guilty feelings gitu kan. Dan tapi saya rasa sekarang sudah bukan zamannya kita guilty feeling lagi gitu ya. Betul. Apalagi juga dengan para lelakinya juga sudah matured, mereka sudah accept that women can do a lot more than just staying home. Tapi staying home aja juga bisa memberikan sesuatu yang jauh ke depannya. Kita kan bisa bekerja mulai dari home industry, itu kan biasanya sering terjadi ya saat ini. Nah, ini apalagi sekarang Mbak Patricia kan konsultan ya, sebagai manajemen bisnis konsultan, itu sebenarnya bagaimana sih kita harus membangun usaha? How do we start? Trik apa sih Trik yang apa? bukan yang cepet ya? Step pertamanya. Step pertama for business adalah basically simple ya. Kalau teori itu simple, semuanya simple kok teori. First you have to have a dream. That's it. Oh, mimpi. Kita perempuan kita harus punya mimpi katanya. First you have to have a dream. And then from that dream you work out to be bagaimana caranya saya mewujudkan mimpi ini. Kalau cuma dimimpiin doang, juga mimpi terus gitu, nggak bisa nightmare nantinya. Tapi step langkah pertama adalah mimpi. Dan mimpi kan boleh setinggi-tinggi langit kan. Betul. Dan nanti bagaimana kita kembali ke realita, kita lihat keadaan kita sekarang, apa yang kita bisa lakukan. Kita bisa lihat dulu finansialnya, kemampuan kita, waktu kita seperti apa. Dari situ kita nanti baru bisa mewujudkan mimpi tersebut. Gitu. Jadi boleh mimpi sebesar Tapi bisa direalisasikan. Itu harus melihat diri kita ya, apa kita mampu atau enggak, dan financialnya juga gitu ya. Betul, kan karena bisnis kan pasti harus ada startupnya ya. Either kita bisa networking, kalau perempuan tuh paling jago networking soalnya. Itu bisa sekolahannya rame sendiri gitu kan. Dan itu networking itu important untuk di-utilize, untuk bisa kita ajak kerja sama teman-teman kita, untuk bisa memulai bisnis bersama. Dan itu akan bisa mewujudkan mimpi. Mimpi jangan dibatasi, mimpi setinggi-tingginya, setinggi langit. Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana sekarang, tapi mimpi itu harus tetap kita pegang.
Tidak Oke. boleh kita bilang, aduh karena kita nggak punya modal, diturunin Iya. deh mimpinya. Jangan, mimpinya tetap setinggi langit, tapi nanti kita pelan-pelan, gradually step. kita move on gitu. Jadi don't be scared of your dream gitu ya. Betul. Because you never know kamu bisa sewaktu-waktu jadi apa gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya di bidang konsultan kan biasa lebih ke rational, lebih kita banyak lihat laki-laki Betul. gitu ya. Gimana Mbak Patricia bisa sukses gitu mengatasi hal itu? Pasti kan juga punya subordinates yang laki-laki. Itu caranya gimana? Kalau Competition yang sangat berat sekali. Nah, kalau memang di dunia kayak banks, lawyer, consultant itu kan that's the male dominated ya, very male dominated. Kita sebagai perempuan, actually menurut saya sih kendalanya saat ini malah sedikit, karena mereka akan lebih nicer to us. Oh gitu. Kalau di Kita lingkungan datang, ini lebih mereka akan, aduh nggak sungkan nih, nggak enak. Malah we take the advantage. lebih angin segar. Lebih ya? angin segar. Jadi Kita take the lumayan. advantage itu tuh ya. Kita Iya, turn the threat to become our opportunity. Oke. Jadinya kita melihat kita bahwa mereka, oh kayaknya kok menganggap kita mungkin enteng. Nggak apa-apa. Padahal Padahal diam-diam kita di diam-diam belakang saja. lebih kuat ya. Ngalah untuk menang. Betul. Oke, terus kalau misalnya problem dari keluarga begitu nggak Nggak masalah ya. suami mendukung, keluarga Oh, iya, mendukung. Oke. Itu kayaknya ya nomor satu yang kita harus pikirin ya, keluarga Betul, mendukungnya. keluarganya Dan gimana? itu harus Prioritas perlu mungkin. komunikasi, itu selalu kuncinya ya. Iya. Tapi kita harus break dulu ya sekarang ya. Oke, mitra perempuan, seru sekali pembicaraan tadi, banyak tips dan trik yang bisa kita gunakan. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena ada seorang tamu lagi yang akan membawa banyak sekali pengalamannya untuk dibagi dengan kita. Mitra perempuan, kayaknya pagi hari ini seru sekali ya. Kita di program perempuan, kita berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan yang mempunyai semangat dan juga bakat yang luar biasa, di mana mereka memberani untuk membangun bisnisnya mereka. Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan seorang perempuan. Dia cukup terkenal, dia adalah wedding organizer, yaitu Mbak Denny Chandra. Welcome, selamat pagi Mbak Denny. Pagi, Mbak Oji. Ini Mbak Mbak Ini nggak kelihatan dari sini soalnya. Jadi Oji juga mulai gini nih mikir nih, semua punya bisnis masing-masing gitu ya. Oji apa ya? Oji talentanya lain. Oji kan talentanya bisa komunikasi. Tapi aku yang penting ada ini ada program perempuan dan juga kita perempuan semuanya. Bisa menjadi PR kita. Mau Iya, dong. betul. Selalu memanfaatkan Memanfaatkan situasi. opportunity. Betul. Mengambil apa kesempatan dari kesempitan. Iya. Itu dia katanya kan juga perempuan, katanya itu trik-triknya itu salah satu. Iya dong. Tapi kita juga ingin dengar nih dengan dari Mbak, bagaimana sih triknya untuk masuk ke bisnis yang dimana tuh kayaknya dunia ini penuh dengan laki-laki, tapi punya ide dan mimpi menjadi wedding organizer. Kalau saya merasa wedding organizer cocok untuk perempuan karena erat sekali kaitannya dengan empati, ya. Dan pasang pengantin itu biasanya, terutama yang di Indonesia, pasti dengan segala macam masalahnya. Mungkin kalau di luar negeri berdua, ya. Tapi kalau di Indonesia ya ada calon mertuanya dan keluarga besar semuanya. Nah, di situ peran kami sebagai pendengar, dan saya rasa itu peran yang sangat tepat untuk perempuan gitu. Tapi satu hal, triknya memang saya juga harus akui, wedding organizer juga banyak yang laki-laki dan mereka juga hebat di bidangnya, bukan berarti hanya perempuan. Jadi satu hal trik dari saya, tips dari saya, kita sebagai perempuan harus tahu menghargai diri sendiri. Jadi tahu batas kapan harus mengatakan ya dan tidak, dan juga harus tegas membawa dirinya seperti itu. Itu dia ya, tegas. Kadang-kadang kita kurang tegas sebagai perempuan karena kita selalu mikir kita lemah. Iya. Itu bagaimana tuh mendapatkan ketegasan itu? How do you get that power? Itu personality kali ya. Iya, Ada personality dan kita mungkin kembali ke diri sendiri untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Iya. Terus kalau di bisnis wedding organizer sendiri,
itu sebagai perempuan kan kadang-kadang terbatas ya, Mbak Diani, kan kadang-kadang itu weekend banyak kan happeningnya, terus dimana kita sebenarnya kepengen spend time sama keluarga, itu cara ngatasinya? Jujur kalau Diani boleh bilang, makanya untuk wedding organizer, my team itu semua perempuan-perempuan yang masih lajang. Nah, kenapa Diani bisa walaupun Diani berkeluarga? Because I own the business. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu ada acara wedding, saya bisa Seninnya off, Selasanya off, seperti itu. Sedangkan kalau employee kan nggak mungkin ya, maksudnya pasti ada peraturan. Jadi saya selalu merasa kalau perempuan yang ingin berkecimpung di bisnis ini harus own the business, maksudnya nggak bisa part of another company gitu. Tapi tadi kan Mbak juga bilang you have to own the business yourself. Kalau sudah menikah ya untuk di bisnis ini. Tapi untuk masuk, untuk membuka company ini kan pasti kan ada step yang kita harus mikir ya, financialnya dan itu bagaimana? Apakah kan ada juga ya fasilitas bank yang dimana kita bisa pinjam, itu bagaimana sih Mbak? Boleh ajarin kepada kita nggak? Bukan bermaksud promosi, tapi mungkin promosi juga. Waktu saya mulai sebenarnya otodidak banget, maksudnya sendiri, hanya berdasarkan hati, karena Diani my own wedding, I couldn't enjoy my own wedding, terlalu capek gitu. Nah based on that, terus I become a wedding organizer. Tapi fortunately sekarang I open a school, wedding organizer, sekolah ya, sekolah wedding. So siapa yang mau menjadi wedding organizer sebenarnya bisa belajar di sekolah itu. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa, mengikuti jejak saya otodidak, belajar. Dan jujur tadi Mbak Oji, kalau mengatakan soal modal, bisnis WO sebenarnya bisnis yang hampir tidak mempunyai modal. Makanya peminatnya banyak sekali. Modalnya tuh cuma membawa diri dan kartu nama. Sebenarnya itu. That's what I did. Mungkin great personality penting kali ya. This is interesting ya, tidak perlu modal. No. WO no. Tapi kalau saya boleh tambahkan, kalau memang kita perlu modal, sekarang banyak sekali bank-bank yang memfokuskan kepada entrepreneur atau usaha kecil menengah. Jadi bukannya UKM, tapi lebih individual yang mau mulai start bisnis sendiri. Mereka sudah melihat bahwa celah itu ada, dan itu sangat difokuskan kepada perempuan memang. Oh, that's good ya. Karena mereka melihat bahwa perempuan itu capability-nya itu tinggi. Betul. Jadinya mereka mulai masuk ke arah situ juga. Nah itu ya untung ya kita nggak perlu modal di bisnis kalau ini. yang WO ya. Jadi artinya yang difokuskan pegawai-pegawainya. Itu bagaimana cara memilih pegawai yang tepat untuk anak buah atau asisten? Apakah ada insting atau syaratnya they have to love the business, itu udah pasti. Kayaknya di semua bidang harus begitu. Otherwise you cannot make the best out of it. Jadi harus mencintai pekerjaan itu. Dan saya juga melihat anak-anak yang positive thinking harus begitu. Dan mempunyai semangat yang tinggi. Maybe that's. Jadi hanya kecintaan kepada pekerjaannya. Oh, satu lagi mungkin yang the most important thing adalah service oriented. Harus. Bisnis ini adalah bisnis service ya. Iya, karena ini mendengar ya masalah-masalah mereka dan membantu mereka supaya nggak stres di hari hanya mereka. Betul, ya. Saya pernah kepada salah satu calon tim waktu itu calon staff, dan saya bilang kamu harus merasa dirimu sebagai pelayan. And then she answered me, no ibu, saya nggak merasa itu. Then you are wrong, you're in the wrong line of business. Karena harus merasa sebagai pelayan, tapi bukan pelayan yang tidak punya harga diri ya, bukan berarti diinjek-injek, bukan. Nah itulah tipsnya. Itu senangnya apa? Tadi kan juga Mbak Patricia bilang mimpi can be tinggi sekali, tapi jangan menurunkan mimpi. Yang tadi kan, Mbak malahan mimpinya karena pengalaman di mana perkawinannya kurang bahagia, dia cobaan ada orang yang ngurusin nih urusan ini supaya saya nggak stres di hari hanya. Jadi mimpinya diwujudkan ya dengan tidak menyerang. Iya, aku mau menyerang lagi. Tanya, kalau misalnya darah bisnis itu apa ada keturunan? Kalau menurut kita nih perempuan, kalau ini ada pasti dari bapaknya. Dari bapaknya. Ya, jadi dari keturunan atau mungkin juga kita ngelihat, saya rasa itu mungkin pengaruh nggak? Atau mungkin juga tiba-tiba timbul begitu aja, ternyata aku
ibu bapaknya misalnya guru atau seniman atau gimana, tiba-tiba aku bisnis gitu, mungkin nggak? Atau memang karena dari kecil lihat? Saya rasa dari kecil lihat ya, sedikit banyak. Tapi seperti saya, bisnis keluarga dengan bisnis saya tuh berbeda sekali. Jadi jenis bisnisnya tidak mempengaruhi keturunan, tetapi tidak dipengaruhi oleh keturunan, tetapi jiwa bisnis itu saya rasa Darahnya Karena kita sudah biasa karena biasa dengan melihat environment ya. Jadi kayaknya environment. seru banget, tapi kita harus rehat lagi dan kita mengundang nih sekarang Mitra Perempuan untuk bergabung bersama kami di 021 5830 4050. Kalau Anda punya pengalaman dan Anda ingin bertanya dengan pakar-pakar kita pagi hari ini, hubungi kami setelah yang berikut ini. Mitra Perempuan kembali lagi bergabung dengan kami. Bagi yang ingin berinteraksi dengan kami, ingin membagi pengalaman atau bertanya, silahkan hubungi 021 58 30 40 50. Oke, tadi kita sudah mendengarkan trik dari Mbak Diani, tapi Oji mau tanya, konsultan management, apa sih sebenarnya, what do you do? Apa sama seperti Mbak Diani, mendengar atau bisa langsung melihat dari mukanya orang, oke ini kamu cocoknya di bidang ini. Karena kita kan memang manajemen consultant, jadi mungkin hampir mirip seperti Mbak Diani. Service ya? Services juga, kita ke sana, kita mendengarkan problemanya apa, yang ingin diimprove bagian mananya, and then we try to give them solutions. Terus kita mendampingi mereka pada saat-saat implementasi, make sure bahwa yang kita suggest itu align with their capability, dan bahwa mereka di jalan yang benar. Kita biasanya membuat rel, mereka tinggal jalan, keretanya tinggal jalan gitu. Tapi sama juga kita memang di service industry. Jadi memang kalau perempuan tuh kadang-kadang lebih cocok ya kalau di service industry, karena kita sudah nature-nya lagi, kembali lagi ke nature kita untuk mendengarkan, give suggestion. Kalau yang laki mungkin langsung adu mulut. Lebih rasional. Lebih rasional. Kita dengerin dulu, oke, baru kita mulai lagi dengan solusi-solusinya gitu. Tapi Mbak Patricia kayaknya di bidang ini apa karena ayah, orang tua, atau memang itu kemauan diri sendiri? Memang karena saya sudah dari dulu tuh sudah terbiasa dengan dunia konsultan ya. Jadi sejak tadi pertanyaan Mbak Elis kan darahnya sudah mengalir gitu kan. Nah itu memang dari dulu kita sudah dengar, oke begini. Jadi kita sudah terbiasa dengan dunia konsultan, dengan dunia jasa. Tapi terus kita kemudian branch out, kita ada recruitment agency, kita ada juga ada marketing communications, kita branch out lagi ke bidang jasa juga, karena memang dari sananya jasa, tapi kita topiknya berbeda-beda sekarang, kita mengambil expertise yang cukup berbeda-beda. Baik, ini udah ada telepon, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Pagi, apa kabar? Baik. Dari Mbak siapa? Yanti di Pejaten. Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Gini, saya ini punya pengalaman, saya tuh sebenarnya memang kerja kantoran, tapi saya suka nyambi-nyambi. Kebelakangan tuh 3 tahun terakhir itu saya nyoba macam-macam gitu loh. Pernah nyoba tas Jogja, udah sampai akhirnya tasnya sisa. Suami tuh kadang-kadang, aduh nanti jadi gudang lagi ya gitu loh. Di gudang lagi, terus nanti waktu 2 tahun yang lalu pakaian anak-anak kan mau lebaran tuh, udah ada sisa lagi, ditaruh lagi di situ. Suami itu sampai yang, tapi ya suamiku kan juga nggak yang bosen juga gitu ngasih, maksudnya uang gitu ya. Tapi nggak, saya tuh, kamu mau apa lagi bro? Bisnis tuh hobi atau apa sih gitu. Tapi saya ngerasain sih memang ada keuntungan gitu ya. Kalau sisa itu kan sebenarnya biasa ya gitu ya. Nah terus sampai akhirnya saya ngobrol sama teman saya. Memang kan kalau perempuan tuh biasanya seneng sepatu, baju atau tas gitu ya. Nah kadang-kadang saya dibilang, coba deh lu pikir-pikir deh apa sih yang lu seneng ya. Kadang-kadang lu suruh pergi apa gitu ya, beli apa. Ternyata yang diambil, kalau kita ambil benang merah itu, saya tuh kayak seneng tas gitu loh. Sampai akhirnya itu sebenarnya gimana sih? Itu mimpi atau apa ya? Nah kebetulan saya kemarin hamil kan, 5 tahun tuh saya kosong. Dan akhirnya saya hamil itu pun saya nggak bisa diem. Akhirnya suami kasih izin juga sih. Akhirnya pulang kerja, saya keluar. Nah, saya coba lagi tetap tuh, karena saya nggak bisa diem kan. Nah akhirnya sampai akhirnya total saya ini sekarang stuck berhenti gitu loh, karena saya udah
baby saya udah lahir kan. Nah, karena saya gergetan, aduh bosan banget ya udah setahun ini. Oke, jadi bagaimana memulai ini ya bisnisnya lagi ya? Hah? Halo Mbak? Oke, kita udah nangkep ya. Oke, iya. Kayaknya mau mulai atau enggak mulai pelin-pelan lagi, apakah sebenarnya sanggup nggak sih untuk bikin bisnis ini, karena kan udah benang merahnya katanya tas. Iya. Bagaimana tuh? Apakah ini mimpi aja? Apakah bisa menjadi realita? Kalau saya boleh jawab dulu ya, Iya. saya rasa sih bisa saja dijadikan realita gitu. Maksudnya sekarang kan sudah tidak ada kerja kantoran, jadi kalau ada Iya. kerja kantoran mungkin agak semerawut ya. Kita sudah tahu, ya Mbak Yanti tadi sudah tahu mau masuknya ke bidang tas gitu kan. Tinggal ditekuni saja. Jangan maunya terlalu banyak sehingga tidak fokus, karena kan membuang energi, waktu, Iya. itu kan yang paling penting ya. Dan dia sudah berkeluarga juga, jadi mungkin kalau mau satu bidang, ya sudah itu saja ditekuni dulu, sudah besar kita baru pindah lagi. Tapi jangan nanti mau tas pakai anak-anak macam-macam lagi. Mungkin juga penting ini kali ya, kita do market research. Jadi kita lihat mungkin bikin 1 atau 2 ditunjukin ke teman-teman gitu. Ini kurangnya apa sih? Ini Betul. apa sih? Jadi kita mengetahui taste market seperti apa, terus kekurangan kita. Oh mungkin ini jelek di sini, kita ganti bahan yang lain. Jadi market research dengan selera di sekitar. That's a good one juga ya. Iya. Karena dulu aku begitu. Ini pengalaman yang menjadi realita nih. Iya, jadi penting kalau orang suka mungkin kita bisa jual lebih banyak. Betul. Ini kalau Mbak Diani. Kalau Diani pada prinsipnya sama seperti kalian. Jadi mimpi jangan dibiarkan jadi mimpi saja, bisa menjadi kenyataan kok, bisa gitu. Asal kita ada kemauan. Tapi ya memang harus fokus ya. Sabar. Dan seperti yang tadi saya katakan, karena Mbak Yanti sudah menikah, actually ini a good opportunity. Maksudnya dengan menjadi bos sendiri istilahnya, lebih bisa mengatur waktu dengan anak, keluarga, dan bisnis. Dan itu penting ya. Sekali lagi, aduh ada telepon, kita angkat dulu ya. Baru mau break tapi ada telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi Bapak, dari siapa Pak? dari Afgan, Pak Aga di mana? Kalibata. Oke, di Batam. Silakan Pak. Saya ini mewakili istri saya. Ya. Ini kebetulan kan saya ini mendukung banget istri saya dalam hal berkreasi. Dia itu dari baju muslim sampai baju pesta, tas handmade, sampai sepatu dan ikat pinggang, itu dia menguasai dan melukis. Oke. Ya, tapi sayangnya kurang konsisten. Oke. Jadi kurang konsisten. Ya, Dan terus bagaimana saya itu meneruskannya ya, kadang-kadang Pak? suka ngotot. Malah saya yang justru yang ngotot agar dia itu lebih bisa konsisten. Iya. Oke. Udah dijalanin dari semua itu udah dijalanin 5 macam Oke. yang dikuasain Iya, Pak. dengan nilai harga yang menengah ke bawah. Oke. Karena kita Iya. kan baru memulai. Betul. Tapi ini solusinya itu kadang-kadang Jadi solusi untuk saya tetap minta solusi konsisten. bagaimana Iya. caranya. Baik. Karena ini kan kita kan Terima nggak ada kasih, pekerja. Pak, atas pertanyaannya. Mungkin setelah break yang satu ini kita akan kembali dengan jawabannya. Stay di Mitra Perempuan. Kembali lagi di program Perempuan dan masih di segmen interaktif di 0215840050. Dan kita akan menjawab ya dari Pak Adgan dari Batam mengatakan bahwa istrinya tuh mempunyai bisnis dari ikat pinggang, baju, celana dan segala fashion. Semuanya. Tapi nggak konsisten. Nggak konsisten. Nah, bagaimana tuh? Apakah ada trik untuk mendapatkan konsistensi? Sama tadi mengutip kata-kata Elis tadi, ya Bapak harus melakukan survei, research, apakah bisnis mana yang paling cocok untuk istrinya, dan itu bisa diketahui dari teman-teman ya, teman-teman kenalan. Ternyata kalau misalnya bisnis tasnya, oh ini bagus, banyak yang suka, berarti harus stick di bisnis itu, berarti dia punya bakat di situ. Jadi harus stay konsisten seperti tadi Patricia katakan, jangan
berubah-ubah fokus. Barangkali juga ini kan suaminya Pak Argan bisa membantu untuk memfokuskan Betul, istrinya ya. membantu, iya. Itu kan dukungan yang penting Dukungan, juga. iya. Sangat Langsung penting. langsung gini Pak, jangan lupa kamu tuh maunya jualan tas bukan ini gitu. Tapi kalau tadi kan cukup konsisten, kalau menurut saya kan tadi tas, baju, Masih di fashion lah. lah, Jadi hubungan kalau itu itu. mungkin fokusnya ya di fashion. Jangan nanti dia fokusnya memasak kan lain lagi. Cuma Iya, kalau memang fashion, terlalu beda. kalau memang tas saja mungkin dia merasa terlalu sempit gitu, nggak apa-apa, dilebarkan sedikit, tapi tetap Tetap di fashion. jalur fashion. Di jalur Dan mungkin fashion. juga jangan terlalu cepet keikut tren. Betul. Jadi misalnya lagi tren bikin tas, loh tetangga sebelah atau yang lain itu lagi Ikut jualan juga. apa ya ikat pinggang, misalnya terus kita ikut bikin. Padahal kita sendiri kemampuan untuk ke situ Belum kita belum ada. gitu. Jadi lebih memantapkan dulu kemampuan apa yang kita mau kerjakan. Mungkin habis itu kita move on. Iya. Ya. Nah, this is interesting ya Mita perempuan ya. Aku di teman-temanku di sini semua mempunyai bisnis masing-masing. Aku pengen tanya tapi sebenarnya udah melangkah nih ya kita maju untuk membuka bisnis. Bagaimana sih tahunya kita mendapat modal yang kita beri dan habis itu penghasilannya berapa lama sih? Boleh tanya dulu dengan Mbak Lis? Kalau itu sih tergantung ya. Saya rasa tergantung masing-masing manajemen juga personality gitu. Jadi ada bisnis yang mungkin kalau yang skalanya lebih besar, saya rasa kembalinya juga akan takes time. Lebih lama. Iya. Tapi kalau misalnya bisnis yang yang nggak terlalu besar skalanya itu mungkin lebih cepat perputarannya. Tapi yang paling penting sih kalau saya bilang mungkin menjaga relasi itu penting supaya dengan itu perputarannya nggak cuma dilihat dari financial aja, tapi juga dari segi Expansion. pengenalan, orang mulai kenal dengan bisnisnya Oke. gitu. Alright, kita angkat lagi telepon ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi Ibu, dari siapa Ibu? dari Ibu Intan Ibu Intan di mana? di Bekasi. Di Bekasi. Silakan Ibu Intan. Ini ya, tahun yang lalu tuh saya mencoba buka usaha bimbel, bimbingan belajar. Tapi awalnya tuh saya terus terang aja nggak tertarik atau nggak suka dengan bidang itu. Jadi diawali dengan ketidaksukaan. Tapi melihat lingkungan sekitar saya ini marketnya kok cukup bagus gitu. Akhirnya saya berpikir, loh sayang sekali gitu kalau awalnya tidak suka. Sekarang nih saya berusaha untuk menyukai bidang saya. Bahkan saya ikut tambahan-tambahan kursus gitu loh untuk meningkatkan bagus sekali. untuk meningkatkan usaha saya ini gitu loh. Background saya terus terang bukan seorang guru. Iya. Pendidikan saya tidak ada hubungannya gitu dengan guru. Tapi saya berusaha untuk bisa, gimana ada ikut kursus-kursus saya masuk ke situ, ikut short term course gitu. Jadi diasah terus ya Mbak ya? Iya, dan saya sekarang tuh udah mulai timbul keoptimisan gitu loh kalau iya, ini bisa bagus maju gitu. Ada gitu aja, terima kasih. Terima kasih atas pengalamannya, bagus sekali ya. Bagus sekali. Itu Ternyata dia nggak dia- pernah berhenti untuk belajar. Betul. Iya. Karena aku ingat sekali papa kamu bilang gitu. Kamu bilang gitu kayak jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan yang menarik dia dari tidak suka Jadi suka. dan dia ada keinginan. Iya. gitu. Nah, it's okay selama ada keinginan untuk terus belajar dan ini. Jiwa bisnisnya juga kuat ya. Betul. Melihat Tapi pasti opportunity Mita langsung perempuan, diambil. Melihat ya. pasti Mita perempuan juga sama nih pikirannya sama saya. Tahunya untung ruginya, kita kan perlu ada limit waktu, ya kan? Kita menghabisin jangan sampai energi kita habis semua dan semuanya habis. Akhirnya nggak dapat apa-apa, nggak dapat penghasilan. Berapa lama sih kita bisa mengatakan ini adalah untung atau rugi? Ada yang bisa jawab? Tergantung ya, kalau kita Tergantung masuk ke bisnis itu kan tergantung bisnisnya. Kalau Betul. kita masuk, kita bilang telekomunikasi, pasti itu jangka lama. Kita Iya. bicara ya nggak mungkin dalam setahun kita kembali modal. Iya, atau infrastruktur Itu kan Iya. besar sekali. Besar. Tapi kalau kita bilang mungkin seperti kembali lagi ke kita ya, Iya. services mungkin Mbak Diani mungkin cepat kalau Cepat pertama sekali, kalinya, karena kita memang modalnya juga sedikit. Tergantung dari jumlah modal yang kita tanamkan. Kalau memang modalnya memang sedikit, kembalinya harusnya cepat. lebih cepat. Tapi kalau memang kita Modalnya berpikirannya lebih kayak media group seperti ini, Iya. ini kan besar sekali Besar investmentnya. sekali. Jadi Iya. pasti jangka kalau dia bisa dalam setahun memang berarti hebat sekali gitu kan. Tapi mungkin planningnya juga tidak secepat itu. Betul. Kan tergantung dari investmentnya juga yang kita Iya. masukkan. Oke, baik. Oke, kita angkat lagi telepon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Ibu, dari siapa Ibu? Dari Riri, Jakarta. Ya, oke, silakan Ibu Riri.
Ini saya ingin minta saran saja gitu. Misalnya saya kan ini bekerja di satu perusahaan. Nah, tapi saya ingin punya bisnis sendiri gitu. Sambilan. Nah, tapi saya ingin memulai suatu bisnis yang mungkin saya punya mimpi gitu ya tentang bisnis yang ingin saya jalani. Iya. Nah, dan saya rasa bisnis ini saya membutuhkan suatu full time ya, partisipasi yang full time gitu. Nah, tapi saya masih agak takut mungkin ya karena dari segi modal gitu yang dibutuhkan memang agak besar gitu. Nah, sedangkan di pekerjaan saya sendiri saya sudah punya penghasilan yang cukup lumayan gitu. Nah, tapi saya ada jiwa bisnis gitu. Memang di keluarga saya juga ada sejarah bisnisnya lah gitu. Iya. Nah, yang ingin saya memintakan saran gitu, bagaimana sebaiknya menentukan pilihan ini gitu. Apakah tetap mempertahankan pekerjaan saya dengan penghasilan yang memang sudah cukup lumayan, atau memang langsung berhenti ya, karena bisnis yang ingin saya jalan ini kan memang membutuhkan waktu yang full time gitu. Betul. Jadi mungkin apakah harus ada pressure-nya tuh gimana untuk menentukan pilihan ini gitu. Oke, kita udah Itu tangkap. saja. Terima kasih Terima kasih. untuk pertanyaannya. Wah, itu betul tuh. Pilihan yang berat. Untuk nggak, pertama nih udah mendapatkan ada 2 pilihan, tapi untuk pindah dan berani untuk melangkah membangun usaha sendiri. Itu kayaknya perlu apa nih, Mbak? Kembali ke hati ya, sebenarnya bagaimana gitu kata hatinya. Apakah kalau impian itu sudah terlalu menggelitik lah istilahnya, maksudnya kayaknya nggak bisa Udah nih, nggak kayaknya bisa. harus saya wujudkan, dan mbaknya harus switch ya, harus pindah Gitu. Tapi yang rasa takutnya itu kayaknya narik-narikan gitu kayak layangan. Dan itu memang kalau kita bilang menjadi wira swasta atau entrepreneur, Iya. itu kan Membutuhkan keberanian. keberanian untuk take a calculated risk. Dia harus mengkalkulasikan dulu resiko yang diambil itu sepadan apa tidak. Baik. Kalau memang tidak sepadan, jangan. Tapi kalau memang sepadan dan opportunity yang lebih besar, go ahead, pindah. Iya. Karena kalau dia bekerja terus nggak mungkin juga akan berkembang bisnisnya. Iya. Tapi dia harus sebagai entrepreneur kan kita mengambil calculated risk. Itu kan memang kata entrepreneur kan itu. Jadi bagaimana kita mau melangkah adalah bagaimana tadi itu hati kita seperti apa. Jadi ini bisa juga dikatakan kalau mempunyai ibu, resolusinya ibu untuk tahun ini untuk melangkah untuk punya bisnis baru. Jadi harus ada gut feeling ya. Iya. Keluar dari comfort zone itu, Comfort zone ya. beranikan diri. Mungkin juga sambil do market research, kalau menurut saya bisa juga dia kerjakan dengan bantuan orang lain. Jadi misalnya ada tetangganya atau ada sepupu Bisa. keponakan, Iya, ada apa yang bisa, teman, bisa. tolong dong kamu ini nanti. Jadi dia tetap stay di pekerjaannya sambil dia Iya. keep close monitor gitu. Tapi Jadi kalau seperti itu kita harus pilih yang satu visi ya, betul, list yang tentunya benar-benar ya. kita bisa connect Ya, ya. kalau nggak takutnya nanti malah berantem Betul. gitu. Itu pengalaman juga banyak. Oke, Mitra Perempuan, tetap bersama Program Perempuan. Boleh nggak tanya, tadi tips-tips yang kamu dapat, apakah kamu akan bersemangat lagi untuk membuat cincin-cincin dan Pasti dong. ada ini nggak usaha atau mimpi baru untuk tahun ini? Kalau aku sih bilang mungkin setiap orang itu saling mempengaruhi ya, saling kayak tadi denger gitu, terus kita jadi misalnya lagi down gitu, kita jadi semangat lagi. Iya, untuk inspirasi juga yang Iya. mendapatkan inspirasi atau kita baru. baca majalah, wah kok orang lain bisa begitu hebat gitu. Mungkin mimpi kita juga jadi berkembang lagi gitu. Dan Oji senangnya tuh yang kita jangan pernah berhenti belajar. Betul. Dan never too late untuk mulai. Iya. Ya kan? Itu Iya. sebenarnya ngomongnya itu buat Oji sendiri. Kapan nih buka Memperingati. bisnis sendiri? Rasanya rasa ketakutan itu susah dihilangkan. Tapi pagi hari ini Mitra Perempuan saya mendapatkan semangat baru untuk kayaknya semoga ya kita bisa berani untuk melangkah dan mewujudkan mimpi kita. Lebih pasti.
Terima kasih sekali untuk Liz untuk Terima menemani kasih, Oji Mbak Oji, untuk pagi hari sama-sama. ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua Iya, ya tadi pembicaraan benar, tadi. menambah banget. Iya. Thank you so much ya. Dan juga terima kasih untuk Mitra Perempuan semua untuk bersama kami. Dan jangan lupa besok masih ada program perempuan, tentunya jam 10.05. Jadi tetap setia dengan kami. Saya Oji Nanik dan juga Liz. Elizabeth Wahyu. Terima kasih Terima atas kasih. kesetiaan Anda. Sampai jumpa besok. God bless you always. Bye-bye. Terima kasih.